Halo, welcome back to Taksu, talkshow seputar pemilu. Siapa saja berhak untuk mengawasi jalannya proses pemilu, apalagi anak muda. Proses demokrasi selalu membutuhkan dukungan yang idealis, kritis, dan juga penuh analisis. Saat ini sudah ada 3 orang anak muda yang telah bergabung menjadi CPNS Bawaslu Kabupaten Karangasem. Nah, siapa sajakah mereka? Yuk kenalan bareng Awasmin. Oke, yang pertama ada Bang Ilham. Halo Bang Ilham, apa kabar? Bang Ilham mungkin bisa kenalan dulu dengan para sobat Bawaslu di luar sana, nama, asal, dan mungkin ditempatkan di divisi mana. Ya. Halo semua, perkenalkan saya Ilham Rahmat dan di sini sebagai penata kelola pengawasan pemilu akhir tahun. Baik, Bang Ilham, saya mau tanya, menurut Bang Ilham sendiri nih, pelaksanaan pemilu ataupun pilkada seberapa penting sih dilaksanakan secara langsung gitu? Kenapa harus secara langsung? Menurutku pemilu atau pilkada itu memang harus dilakukan secara langsung, Kak. Karena dengan pemilu atau pilkada secara langsung, masyarakat tahu nih siapa pemimpin mereka. Baik itu presiden, gubernur, bupati, dan lainnya. Dan bagi saya pemilu itu bukan hanya sekedar pesta demokrasi tahunan aja nih, 5 tahun sekali, tapi juga tentang pendidikan politik. Pendidikan politik itu kan macam-macam tuh, ada tahu program, tahu isu sosial politik itu penting, dan dari situ masyarakat bisa meningkatkan pendidikan politiknya melalui pemilihan umum ataupun pemilu pilkada. Wah, ini sangat informatif dan mudah dicerna ya, sobat. Oke, selanjutnya Bang Ilham, saya sangat penasaran nih, kenapa sih Bang Ilham memutuskan untuk bergabung di Bawaslu gitu? Kenapa tertarik dengan lembaga ini? Jadi untuk pendaftaran CPNS 2024 kemarin itu emang udah disiapkan, udah ada planning sebelumnya. Tapi untuk memilih Bawaslu sendiri sebenarnya belum ada. Nah, kemudian aku iseng nih Kak, buka SSCSN, jurusan yang cocok dengan saya, jurusan sosiologi, dan ternyata Bawaslu buka formasi untuk jurusan saya. Karena awalnya juga saya suka di dunia pemerintahan dan Bawaslu juga bagian dari itu, saya jadi merasa cocok dan merasa tertantang. Kenapa saya bilang tertantang? Karena emang dari awal saya nggak pernah ada pengalaman soal pemilu, nggak ada pengalaman soal pengawasan apalagi ya kan. Kemudian yang kedua, kalau misal saya boleh jawab secara idealis, bagiku adalah Bawaslu itu bisa meningkatkan demokrasi yang nyata. Demokrasi yang nggak hanya 5 tahun sekali, nggak hanya saat pemilu saja, tapi memang benar-benar Bawaslu itu dasar untuk mewujudkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Wah, sangat menarik ya teman-teman. Kita doakan semoga Bang Ilham bisa terus bersemangat untuk bergabung di lembaga ini dan membawa perubahan besar. Terima kasih. Nah, sobat, kira-kira siapa nih yang mau bergabung lagi bersama Bawaslu? Kita tunggu tahun depan ya. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan anak muda kedua yang telah bergabung bersama kita. Say hi to Cynthia. Halo Cynthia. Ya, sekarang boleh nggak kenalin dulu diri kamu sama di mana divisi kamu ditempatkan biar sobat Bawaslu pada tahu. Halo semuanya, perkenalkan saya Ayudhya Cynthia Dewi dari Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Oh iya Tia, aku mau tanya, menurut kamu setelah kamu bergabung menjadi bagian dari Bawaslu nih, nah seberapa penting sih peran Bawaslu sebagai pengawas jalannya kepemiluan? Oke, jadi menurut saya Kak, Bawaslu itu memiliki peran yang sangat besar dan juga fundamental dalam menjamin pemilu yang demokratis. Tentunya di sini peran Bawaslu itu menjaga integritas dan juga kualitas dari pemilu itu sendiri. Berarti menurut Tia, peran Bawaslu itu sangat fundamental ya? Oke, nah lalu bagaimana nih tanggapan Tia soal opini publik yang terkadang menganggap bahwa Bawaslu itu tidak bekerja ketika non-tahapan? Bagaimana? Jadi pada dasarnya itu banyak masyarakat yang menganggap Bawaslu itu tidak bekerja pada masa non-tahapan. Tapi kembali lagi, Bawaslu itu tetap bekerja pada masa tahapan ataupun di luar tahapan. Namun cenderung pekerjaannya itu bersifat preventif, edukatif, dan juga strategis. Oke.
Dan yap, menurut Tia tadi bahwa peran Bawaslu itu di masa non-tahapan sangat penting, baik untuk tindakan preventif dan juga edukatif kepada masyarakat. Nah, sekarang kita masih ada satu anak muda yang termuda yang telah bergabung bersama kita. Yuk, ikut. Hai Leni. Hai. Oke Leni, saat ini boleh nggak kenalin dulu diri kamu, terus kamu ditempatin di divisi apa di Bawaslu Kabupaten Karangasem kepada Sobat Bawaslu? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Leni Setia Maharani, biasa dipanggil Leni. Untuk di Bawaslu Karangasem sendiri, saya di divisi SDMO, Pendidikan dan Pelatihan. Nah, baik menurut Leni sebagai anak muda sendiri, kenapa sih anak muda itu sangat dibutuhkan perannya dalam proses pengawasan pemilu maupun pilkada? Dan menurut kamu sejauh apa sih peran anak muda yang seharusnya? Baik, mungkin ada beberapa hal yang bisa Leni sampaikan kepada anak muda di luar sana, yaitu agar tetap ikut serta dalam hal pemilu ataupun pilkada, di mana agar tetap juga untuk menggunakan hak pilihnya. Karena seperti kutipan yang pernah Leni baca, suaramu itu bukan cuma angka. Keterpilihan kandidat menentukan nasib daerahmu. Setiap suara adalah langkah awal untuk menuju ke tercapaian tujuan bernegara. Terima kasih. Baik, jadi menurut Leni sendiri bisa disimpulkan kalau anak muda minimal berpartisipasi, melaporkanlah sesuatu di lingkungannya ya kalau dianggap melanggar. Seperti itu ya sederhananya. Nah baik, terakhir Leni, untuk anak-anak muda di luar sana yang jadi Sobat Awasmin, kamu mau sampaikan sesuatu mungkin? Tentunya seluruh lapisan masyarakat, terutamanya anak muda, memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada. Dalam hal ini, anak muda juga diharapkan keikutsertaannya dalam hal pengawasan, di mana diharapkan agar dapat membantu dalam hal pengawasan dan mendeteksi adanya penyalahgunaan dan pelanggaran yang terjadi di dalam pemilu ataupun pilkada. Nah, gimana Sobat? Apalagi nih harapan kamu biar pemilu kita bisa berlangsung secara jurdil? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. See you!